Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua peserta didik serta anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Bangkuplon yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan hari kedua ini akan kami sampaikan tentang materi MPLS, yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dan dari kemauan diri dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semuanya, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkannya. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda maupun di tingkat pelajar atau tingkat remaja. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kemudian kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri yang sangat luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan keberbedaan bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berpartisipasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang dimiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya, untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga menjadi pekerja. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya, antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskampling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa ini. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para remaja dan para pemuda. Kemudian cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah SMP ataupun sekolah menengah atas. Juga sosialisasi di masyarakat niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menjadi sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati
perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah seharusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang komunisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Kemudian yang berikutnya adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Selanjutnya akan kami sampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah, yang pertama adalah sukuisme, menganggap bahwa suku bangsa sendiri adalah paling baik. Kemudian kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan ataupun dengan senjata. Kemudian yang keempat adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah kita sendiri. Kemudian sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajahan seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-Dien, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Kemudian ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Kemudian yang kelima adalah tidak kenal menyerah dan tidak kenal putus asa. Kemudian dalam implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu diwujudkan dalam, yang pertama adalah dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dan yang ketiga adalah dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetia kawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian yang kelima adalah dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi MLS pada hari yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada para peserta didik semuanya, dan bisa kita pergunakan untuk pedoman dalam rangka bela negara dan cinta tanah air. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.